Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 3, tema 3, halaman 13, 14, 15, 17, dan yang terakhir halaman 18. Oke ya, kita mulai dari kunci jawaban halaman 13 dan halaman 14 di bagian Ayo Mengamati. Oke, mari kita baca sama-sama. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Oke, ini ada gambarnya. Ini adalah benda terbuat dari kayu. Lanjut ke bawahnya. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserap rayap atau serangga lainnya. Oke, itu di atasnya tadi adalah bacaannya. Sekarang kita lanjut, di bawahnya ini ada beberapa pertanyaan. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan nomor 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan bisa kalian tulis jawaban ini di lembar jawab kalian ya. Oke, kita baca untuk jawabannya. Waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu sekitar 2 hingga 4 minggu. Oke ya, itu adalah jawabannya. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Jawabannya itu, keunggulan benda yang terbuat dari kayu adalah mudah dibentuk dan dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Oke, itu adalah jawaban nomor 2. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Jawabannya itu, kelemahan benda yang terbuat dari kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Ada kayu yang tidak tahan terhadap rayap dan serangga lainnya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, jawabannya yaitu contoh benda yang terbuat dari kayu diantaranya adalah lemari, meja, kursi, figura, dan patung. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingatkan apabila kalian merasa jawaban yang ada di video ini terlalu cepat, silahkan kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu setiap jawaban yang ada di video, baru setelah selesai menulis jawaban, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, jika sudah selesai menulisnya, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 14 dan halaman 15 di bagian Ayo Menulis. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan halaman 12 dan 13. Oke, ini jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan bisa kalian salin atau tiru jawabannya seperti yang ada di layar kalian saat ini ya. Oke, kita baca untuk jawabannya. Pembuatan benda-benda dari kayu. Nomor 1 yaitu penebangan pohon. Nah, ini juga sudah saya sediakan gambarnya. Bisa kalian lihat di layar kalian saat ini ya. Untuk nomor 2 yaitu pengiriman log. Nomor 3 pemotongan log. Nomor 4 pengeringan kayu. Ya. Silakan kalian bisa salin jawabannya beserta gambarnya di lembar jawab kalian. Oke, kita ke bawahnya. Di sini ada keterangan dari gambar-gambar di atas ini ya.
Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelundungan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu log dipotong-potong sesuai keperluan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu. Maka kayu perlu dikeringkan dengan cara dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Oke ya, itu jawabannya. Bisa kalian tulis dulu. Baru setelah selesai menulis, kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 15 di bagian Ayo Mengamati. Perhatikan benda-benda di sekitarmu, adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Nah, di sini jawabannya adalah seperti ini. Benda yang terbuat dari kayu dan kegunaannya. Nomor 1, lemari, yaitu tempat menyimpan buku pelajaran dan alat peraga. Nomor 2, meja, tempat menulis dan menggambar. Nomor 3, papan tulis, untuk menulis pelajaran yang sedang diajarkan. Nomor 4, kursi, sebagai tempat duduk saat belajar. Nomor 5, figura, tempat untuk memasang gambar. Ya, itu adalah jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 17 di bagian Ayo Berdiskusi. Oke, ini ada bacaan, mari kita baca sama-sama. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli membuat aliran air terganggu, hal ini menyebabkan air menggenang, akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Oke, itu yang di atasnya tadi adalah bacaannya. Sekarang kita ke bawah. Bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Oke, pertanyaan nomor 1. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan. Jawabannya yaitu pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap para penebang liar. Oke, itu adalah jawaban nomor 1. Sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Jawabannya itu jika penebangan liar tidak dihentikan, maka akan dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Jawabannya itu untuk mengembalikan hutan seperti semula perlu dilakukan penghijauan pada hutan yang gundul. Oke ya. Lanjut, sekarang kita masuk ke kunci jawaban halaman 18 di bagian Ayo Bercerita. Kamu telah bermusyawarah bersama temanmu tentang penebangan liar. Tuliskan pengalamanmu bermusyawarah bersama teman di bawah ini. Nah, ini nantinya jawaban tiap anak bisa berbeda-beda tergantung dari pengalaman kalian ketika bermusyawarah ya, dengan teman-teman kalian tentunya. Oke, kita baca untuk pertanyaan nomor 1. Apakah musyawarah yang dilakukan berjalan lancar? Nah, ini untuk jawabannya, tiap anak bisa berbeda-beda tergantung dari pengalaman kalian masing-masing. Di sini sebagai contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Musyawarah yang dilakukan berjalan lancar. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apakah semua teman memberikan pendapatnya? Lagi-lagi jawabannya silahkan kalian sesuaikan dengan yang terjadi saat kalian sedang bermusyawarah. Di sini sebagai contoh jawabannya yaitu ada beberapa teman yang belum memberikan pendapatnya. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Berikan alasanmu. Nah, ini silahkan kalian sesuaikan jawabannya dengan pendapat kalian. Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Di sini untuk jawabannya saya tuliskan seperti ini. Saya setuju dengan hasil keputusan bersama karena hutan harus dijaga kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi manusia. Oke ya, itu tadi adalah soal dan jawabannya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Ayo diskusikan bersama temanmu
Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Nah, ini jawabannya. Silakan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Jawabannya adalah karena musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke ya, itu adalah jawabannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.